agar tidak ada yang berani menistakan agama di Kabupaten Toli-Toli. Jangan sampai, Pak. Terus, Pak, demo terkait sawit, demo terkait anggota DPR, demo terkait undang-undang perampasan aset. Barusan saya melihat Brigade Polri Polres Kabupaten Toli-Toli hari ini. Sejauh ini, selama tahun ini, saya belum melihat Polres pernah menutup pintu DPR dengan brigade polisinya. Saya bukan provokator, tapi selalu menjadi tandanya. Hari ini jelas tuntutan kami bahwa kami bergerak terkait agama yang dinistakan. Tapi kok kita dikawal kayak penjahat? Tapi kok pintu DPR ditutup dengan brigade Polres? Itu kan jadi tanda tanya. Kita ini bukan penjahat loh. Kita hanya memperjuangkan agama kami dinistakan, dan hari ini penistanya belum jelas. Pak, cukup hubungan saya yang tidak jelas. Barang ini harus jelas, Pak. Terus begini, bapak-bapak di depan ini saya rasa juga adalah orang-orang yang memiliki agama. Dan bisa kita buka sedikit saja, ya. Supaya jelas bahwa ternyata pintu DPR masih ada. Cukup hati DPR yang tertutup, pintunya jangan. Dan jujur, saya kurang bahan untuk orasi hari ini, karena saya tidak menerima undangan konsolidasi. Tapi saya selalu mengikuti perkembangan terkait proses dari penistaan agama ini. Dan alhamdulillahnya hari ini saya belum mendengar dari kata-kata pihak penyidik, pihak Kapolres yang mengatakan bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah. Ternyata hari ini Pak Kapolres belum terketuk pintu hatinya. Semoga kita doakan bersama. Sudah. Oh, oke, alhamdulillah ternyata sudah. Tapi kadang ada yang orang bertanya, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa harus turun demo? Ditetapkan sebagai tersangka bukan berarti kita tidak ingin demo, bukan berarti menghalangi kita demo. Sekali lagi saya katakan, demo hari ini bukan hanya ingin menuntut agar si penista agama itu diberikan hukuman yang layak, diberikan hukuman yang berat. Tapi demo hari ini juga saya tegaskan agar tidak terjadi kembali hal-hal yang seperti ini di Kabupaten Toli-Toli. Bukan hanya di agama mayoritas, tapi di agama yang lain juga. Kita harus patuh melindungi semua orang-orang yang beragama di Kabupaten Toli-Toli. Jangan ada orang semena-mena sesuka hati mereka, apa yang ada di pikirannya itu yang mau diketik. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab. Oke, kita beri sambutan kepada anggota DPR yang sudah keluar hari ini. Saya rasa dan Pak Kapolres juga, alhamdulillah. Suatu prestasi untuk saya hari ini, karena selama 2 tahun sebelumnya saya sudah meninggalkan mimbar, saya sudah meninggal kalau kayak pemain bola sudah gantung mic. Tapi hari ini karena persoalan terkait agama, saya rasa saya harus angkat mic lagi. Banyak paling miris, Pak. Ketika kita membahas masa semua ini masyarakat, gimana yang lainnya? Seharusnya bapak-bapak polisi ini di sini, bukan di situ. Karena kan kita membela agama, bukan membela pejabat.
Kalau kami membela pejabat, baru Bapak melindungi pejabat. Tapi kami membela agama, harusnya Bapak polisi di sini bersama kami. Dan hari ini Oke, mungkin saya akan bicara lebih lanjut di dalam karena panas. Matahari dunia masih sedikit, panasnya Nanaka itu lebih panas katanya. Maka akan saya lanjutkan kepada kakanda saya. Takbir! 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 Toli-toli hari ini sedang berduka. Hati kami kaum muslimin toli-toli sedang berduka hari ini. Kenapa? Luka itu masih tergores sampai dengan detik ini. Kenapa? Tersangka hari ini belum mendapatkan sebuah hukuman yang jelas dari pengadilan. Kami menghargai bahwa kepolisian hari ini sedang bekerja keras, sedang berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Olehnya itu, kenapa kami turun ke jalan hari ini dan datang ke gedung DPRD Kabupaten Toli-Toli untuk kemudian meminta kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk memberikan ultimatum, untuk memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Kalau kita melihat bahwa kasus ini bukanlah kasus biasa, kasus-kasus seperti ini merupakan kasus pemicu sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah termasuk Poso dan Ambon. Hari ini banyak orang melihat sebelah mata, termasuk sebagian besar kaum muslimin di Toli-Toli melihat kasus ini hanyalah merupakan kasus yang sepele. Sekali lagi kami menyatakan bahwa ini bukanlah kasus yang sepele, termasuk anggota-anggota DPRD yang kami hormati untuk memberikan pengecaman terhadap kasus ini. Bapak Kapolres yang baru di Toli-Toli, inilah daerah kami yang kalau Bapak lihat daerah kami yang daerah yang aman. Tapi tunggu, ini merupakan satu bom waktu. Kenapa? Kami sebagai kaum muslimin Toli-Toli tergores hati kami. Siapa yang menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai simbol, tapi dia lahirkan mati kami. Siapa yang berani menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mayat kami sebagai taruhannya. Jangankan peluru, dan sekarang tidak pernah kami takut. Hanya itu, kenapa kami turun aksi Bapak Kapolres? Karena dalam seminggu ini begitu banyak komentar-komentar yang berkembang, isu-isu yang berkembang terkait dengan pelaku. Ada upaya-upaya pembenaran, ada upaya-upaya pemaafan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu setelah dilakukan press release kemarin. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah bola liar kalau kemudian tidak dituntaskan oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Olehnya itu kami meminta sebentar jangan rapat anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli untuk kemudian anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terkait dengan ini. Kami minta untuk secara tegas meminta terkait penerapan pasal yang sudah ditetapkan oleh Kapolres Toli-Toli dan teman-teman Kapolres Toli-Toli. Apakah kemudian pertanyaan tidak ada perubahan pasal, tidak ada perubahan terkait dengan kajian-kajian terhadap pasal yang disangkakan. Yang kedua, seberapa jauh teman-teman Kejaksaan melihat kasus ini? Kenapa? Saya belum tahu karena saat ini kita berada dengan kita teman-teman Kejaksaan. Terima kasih kalau pengacara sudah ada. Mungkin bisa dikirim-kirim. Takbir! 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perlu saya pertegas sekali lagi teman-teman sekalian. Jadi kehadiran kita di sini bukan urusan politik, bukan urusan jabatan, bukan urusan
wasallam. Tapi nah inilah yang menyebabkan semangat kita membara, api iman kita membara pada diri kita saat ini. Jangan lihat hari ini cuma 10-15 orang, tapi kalau ini tidak selesai maka kita akan buat kota ini sebelah, saudara-saudara. Tapi kita akan buat kota tali-tali berat sebelah di Baulan ini. Kita hadirkan puluhan ribu. Kalau ini tidak selesai, tapi alhamdulillah kami bersyukur sama Pak Kapolres, Bapak Kapolsek Baulan siap siaga, saudara-saudara, untuk bagaimana menyelesaikan daripada persoalan ini. Maka itulah sebabnya kita hadir di sini, tidak ada anarkis, tidak boleh anarkis, melainkan adalah aksi damai yang dicontohkan oleh Rasulullah, memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, itulah yang menyebabkan kita marah. Orang yang begitu memiliki akhlak mulia, orang yang begitu dicintai umat seluruh dunia, akan tetapi saat ini di kota ini ada penghinaan, ada pelecehan terhadap beliau. Maka saksikanlah, kita saat ini selaku umat Islam sangat marah, yang anti daripada yang namanya penistaan agama. Mudah-mudahan tentunya kita hadir di sini untuk menyatukan, bukan untuk berpecah belah, saudara-saudara. Karena kita mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jamaatul rahmah. Kalau kita bersatu padu dalam kebaikan, apapun agamanya, apapun ormasnya, apapun dia punya suku, kita bersatu padu, maka Allah akan datangkan rahmat kepada tali-tali ini, saudara-saudara. Tapi jangan sampai kita bercerai-berai, saudara-saudara. Jangan sampai kita berpecah belah. Karena apa? Kalau sampai kita berpecah belah, wal firaqu adab. Karena kalau khawatirnya azab Allah akan menimpa kita. Maka inilah kita hadir di sini untuk menyatukan, untuk bagaimana mendukung daripada kepolisian untuk segera memberantas yang namanya penistaan agama. Takbir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita masuk ke dalam gedung kita DPR. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan ormas Islam yang sudah hadir di gedung DPRD untuk bagaimana kita DPR untuk mempressure berkaitan dengan persoalan-persoalan penistaan yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Tentunya kita akan mengedepankan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya hal ini kita akan jadikan sebuah hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bahwa daerah kita Kabupaten Toli-Toli adalah daerah yang berbangsa dan bernegara. Tentunya kita hadir bersama-sama di sini untuk mencari sebuah solusi agar kasus ini tidak ada yang namanya tawaran-tawaran. Maka dengan dalam kesempatan ini alangkah baiknya kita kaji di dalam, dan tentunya di sini sudah ada Pak Kapolres dan Pak Kajari dan Kepala Kemenak Guli dan teman-teman anggota DPRD, dan mari kita sama-sama bahas dalam berkaitan dengan persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada bunyi. Dona. Masuk jam. Masuk jam. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati teman-teman solidaritas muslim mencinta Rasulullah yang bisa hadir dengan kita di Bulan Raja Bawah. Hormati Raja Bawah dan Bali, hormati teman-teman Raja Bawah dan Bali yang bisa hadir untuk kita. Hormati para polres serta jajaran, hormati Pak Kejari, dan hormati kepala MUI Kabupaten Bali dari jalan, dan yang hormati Pak Dewan atas seluruh kawan dan kawan kami dan provinsi, yang hormati para
Sebelum kita mulai, maka atas ini izinkan saya untuk membuka secara resmi dan terbuka untuk baik menindaklanjuti surat dari Solidaritas Muslim di Sinta Abdullah Kabupaten Boyolali yang tanggal 2 Oktober 2025 tentang solidaritas sekaligus permintaan rapat dengan pendapat. Maka selama ini kami tidak akan menjadwalnya dan kita kepada dan tentunya dalam kesempatan ini kami akan memberikan Bapak Bersatu untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan tuntutan dari solidaritas dan mungkin meminta sebelum jawab saya silakan dulu jawaban dari solidaritas muslim meminta Abdullah untuk menyampaikan beberapa hal yang apa yang harus kita tunturkan pada pagi hari ini nanti sekiranya ini bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk kabupaten Boyolalinya terkhusus untuk umat muslim yang ada di kabupaten Boyolali. Oleh itu tidak hanya memperpanjang saya sangat salah satu dari solidaritas muslim di Boyolali. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali dan keluarga besar ini, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Ketua Majelis Ulama Indonesia Boyolali, yang juga beserta yang teristimewa masa damai hari ini yang kemudian mewakili isi hati kaum muslimin masyarakat Kabupaten Boyolali. Yang ini kami sampaikan, kenapa kemudian kami melakukan aksi ini 2 hari setelah sebelumnya kami melakukan aksi sehari setelah pelaku ditangkap, dan hari ini kami melakukan aksi ini 2 kali kemudian nanti kami tidak menutup kemungkinan akan melaksanakan aksi ini di peradilan. Kenapa kemudian ini kami lakukan? Karena pertama, kami melihat bahwa pemerintah kita secara umum dengan kasus ini belum memberikan satu statement yang mengancam terkait dengan penistaan agama ini. Sehingga kami melihat bahwa kasus ini dianggap sebagai kasus yang biasa-biasa saja. Padahal kasus seperti ini adalah pemicu terjadinya konflik antara umat beragama yang kemudian tidak distribusi dengan baik. Intinya kedatangan kami di sini yang pertama adalah izin Pak Kapolres. Setelah kemarin kami secara langsung mengikuti press di Polres Boyolali dan teman-teman media juga hadir pada waktu itu, kami terus terang sempat kaget dengan ada beberapa pernyataan dari pelaku. Oh, yang pertama dia memberikan pernyataan dalam keadaan minum minuman keras. Kemudian juga dia menyatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan karena lebih dulu ada postingan yang memposting terkait dengan Palestina dan Israel. Lalu
kemudian menghina agama yang dianutnya sehingga dia terpancing. Oleh itu Pak Kapolres, kami meminta hari ini untuk kemudian dibuka seterang-terangnya. Kami tidak ingin menutup-nutupi terkait dengan asumsi-asumsi yang dikeluarkan oleh PAN, karena kalau ini tidak dibuka dengan seterang-terangnya akan ada asumsi-asumsi yang berkembang di luar, akan ada pembenaran-pembenaran yang dilakukan di luar, sehingga bisa menjadi polemik dan kemudian akan terjadi konflik antara person. Bahkan di beberapa akun FB kami menemukan komentar-komentar yang kemudian memancing kami untuk kemudian juga melakukan sebuah komentar terkait dengan susah. Ini yang harus kemudian diperhatikan. Kenapa kami kemudian meminta agar kejaksaan kemarin dikajai koridor kebutuhan ini? Nah, kemungkinan ini yang pertama dipakai selama itu. Kami meminta agar kemudian kejaksaan dan teritori sebagai lembaga yang akan melakukan penuntutan nanti di pengadilan, kemudian secara real melihat setelah data dibuka oleh kepolisian, agar tidak terjadi sebuah kesenjangan dalam sebuah proses penuntutan. Terserah kami juga lakukan. Jadi kami mengerti betul terkait dengan proses percepatan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun kemudian jangan sampai ini dilakukan hanya sebagai pertama. Tapi kami meminta agar ini kemudian betul-betul sebagai sebuah kinerja dari proses teritori kami apresiasi itu. Kenapa? Karena proses yang dilakukan begitu cepat sehingga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sudah tahap satu pelimpahan untuk tahap 2 petunjuk dari kejaksaan. Itulah yang kemudian yang ingin kami dengar dari dua lembaga yang ada di Kabupaten Teritori tadi. Yang kedua, Bapak pimpinan rapat hari ini. Yang kedua adalah kami meminta DPR melalui lembaganya untuk mengeluarkan ultimatum secara resmi kelembagaan. Izin kemarin kalau saya tidak salah wakil ketua DPR dan pemimpin rapat kali ini sudah mengeluarkan himbauan, tapi menurut kami adalah himbauan secara pribadi. Tapi yang kami minta adalah bagaimana kemudian secara kelembagaan agar kemudian ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Terus terang Bapak Ibu, ini merupakan sebuah bom waktu. Esoknya teritori kita lihat bahwa teritori daerah aman, tapi jangan terlena dengan action teritori aman. Ketika ada sebuah pemicu yang tidak kita seriusi, itu bisa berakibat fatal. Saya kira dua ini yang menjadi poin penting kami sudah mengantongi pasal-pasal yang disahkan, tapi menurut hemat kami itu baru pasal yang disahkan. Karena masih banyak proses masuk ke penuntutan dan kemudian putusan hakim. Karena apa? Kemarahan kami, kemarahan kaum muslimin hari ini itu terakomodir dengan kepentingan kami pun hari ini. Banyak teman-teman kami yang anarkis, banyak muslim kami, teman-teman muslim kami yang mau juga, yang mereka mau turun, mereka pakai sih yang kita tahu di Madinah. Bagaimana kalau kita bakar rumahnya? Jangan, kita ada hukum dan sebagainya. Teman-teman yang seperti ini lah, sekalipun mereka itu kita lihat mereka perilaku mereka benar, tapi ketika bagian langsung dihina, lalu keinginan mereka keluar, bahkan mereka tidak ada sekali. Ini yang kita. Saya kira kami melakukan aksi ini agar kemudian pemerintah bisa menjadi kemudian melakukan dengan cepat, namun terukur, agar kemudian tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan ini. Apalagi bisa melihat teman-teman anggota DPR, teman-teman anggota DPR yang sama tadi belum berpuas pada bisa jadi kalau dia perintahkan anggota selesai, kacau waktu itu. Nah, inilah yang kita minta bahwa teritori kita masih melihat teritori daerah aman, apalagi kita
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan beberapa hal dari sisi saya. Tadi dari sisi berpandangan sebagai mahasiswa dan juga sebelumnya saya tidak kenal betul partai yang baru dari Dodi. Jadi juga tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait sudah ada beberapa isu yang menjadi opini di media sosial terkait tersangka. Ada yang mengatakan bahwa dia mungkin dalam kondisi mabuk. Nah, sesuatu yang bisa dibenarkan itu adalah sesuatu yang menjadi. Nah, jika betul dia dalam kondisi mabuk, berarti harus ada investigasi atau penelitian yang mendalam terkait apakah betul ketika dia menulis hal itu memang betul dalam kondisi mabuk. Jangan sampai hanya sebuah alibi untuk membenarkan diri atau menyelamatkan diri dari proses hukum. Nah, saya rasa pihak aparat hukum pun tidak boleh langsung terlarut dalam kata-kata bahwa dia menulis dalam kondisi mabuk. Jadi kalau saya mabuk, saya bisa menghina siapapun. Jadi kalau saya rasa situasi dalam kondisi mabuk itu tidak bisa dibenarkan. Dia menulis hal yang salah dalam kondisi yang salah juga, karena dia mabuk. Tuh. Nah, itu yang dari saya harus pertama itu harus diselidiki. Jangan kita terlarut bahwa cuma lantaran dia mengatakan dia mabuk sehingga kita memberikan dia sebuah kelonggaran hukum. Jangan. Hukum itu satu kali tegas. Kalau mau dilemahkan serta dan dilemahkan saja. Jangan habis tegas lemah lagi, tegas lagi. Itu kan pelin-pelan namanya. Jadi kalau mau tegas sekali tegas. Terus yang kedua, seharusnya karena di pihak kepolisian pun memiliki instrumen untuk bisa melacak. Ini Pak, tolong juga ditertibkan admin grup yang ada di media sosial, termasuk di Facebook itu banyak sekali saya. Itu ditertibkan atau diberikan sebuah pelajaran bahwa ketika ada konten-konten yang mengarah ke makar itu segera dihapus, jangan dibiarkan. Karena selama masih kita biarkan konten-konten yang seperti itu dan komen-komen yang seperti itu, komen-komen itu akan beranak pinak. Yang awalnya hanya terkait kemerdekaan masyarakat Palestina, terjadi saling singgung agama. Dari saling singgung agama terjadilah yang namanya saling singgung pemuka agamanya, tokoh agamanya, sehingga menyebabkan sebuah dialektika yang sudah tidak beres, yang sudah bukan memakai intelektual, tapi sudah memakai emosional. Nah, barang ini Pak, selama kita masih melihat sebuah kasus dalam dimensi emosi, maka yang terjadi itu adalah hanya kebencian. Maka bagaimana caranya supaya dimensi emosi itu hilang? Maka segera admin grup ini yang sering membuat di media sosial ini segera hapus konten-konten yang seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak beranak pinak. Ingat Pak, poster bentrok itu bukan gara-gara suku, tapi agama. Ambon itu bukan suku, yang awalnya mungkin suku, tapi endingnya berakhir ke agama. Karena memang ketika orang membahas agama itu sangat vital. Banyak orang yang rela meninggal, mati, menyumbangkan nyawanya ketika agamanya yang dinisnakan. Mungkin ketika kita masih menyinggung suku, masih banyak yang bisa berpikir rasional, masih banyak yang bisa rasional. Tapi ketika agama yang disinggung Pak, rasional itu hilang. Seburuk-buruknya orang beragama, tapi ketika agamanya yang disinggung, ketika agamanya yang dinisnakan, pasti akan brutal juga. Kita hidup karena agama, mati pun membawa agama, bukan membawa harta. Tapi yang kami harapkan adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia, bisa
bisa hidup rukun di Kabupaten Tondoli dengan begitu banyaknya agama dan kita saling menghargai. Dan saya rasa orang menistakan agama itu tidak perlu kita ukur dalam segi pasal kelima ayat kelima dari Pancasila. Tidak ada kesejahteraan sosial untuk mereka yang menistakan agama. Jadi itu harapan saya Pak, untuk Pak Kejari segera ditetapkan terkait status hukumnya supaya tidak berlama-lama sehingga bisa menimbulkan opini-opini baru, sehingga menimbulkan sebuah rekayasa-rekayasa baru, sehingga ada orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk memecah belah. Jangan sampai Pak. Jadi kalau bisa dituntaskan segera, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Terus itu juga Pak Kapolres, semoga admin-admin grup yang di sosial media itu ditertibkan, diberikan dia pelajaran, diberikan dia sebuah peringatan bahwa ketika ada konten yang sensitif itu segera dihapus, jangan sampai menyebar luas. Mungkin itu saja, terima kasih. Tetap yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mendengar pada Bapak Kapolres dulu berkaitan dengan tentang pemantauan terhadap Rasulullah. Untuk meminta Bapak Kapolres untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan tahap-tahapan sehingga tahap-tahapan ini sudah sampai di mana dan proses hukumnya sudah seperti apa. Olehnya itu sudah berjalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis Mahfud. Tulis Mahfud. Sini Pak. Enggak. Slogan baru ya. Apa sih? Jabatan. Apa sih? Masyarakat. Ya, masyarakat ya. Proses proposisi kasus saat ini terhadap tersangka pasal yang disangkakan terhadap pelaku pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dan atau pasal 156 KUH pidana. Yang mana bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik dan atau dugaan tindak pidana. Barang siapa dengan sengaja dan mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penghinaan terhadap suatu agama yang kami seperti yang sudah ketahui, identitas tersangka inisial JDA alias James, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Bukaria Lepas, alamat Jalan Gunung Cengkeh, Kelurahan Suwede, Kecamatan Bawang, Kabupaten Bogor. Tersangka sudah kami tahan sejak hari Minggu pagi, berarti kurang lebih sudah berjalan 7 hari. Alat bukti yang disita dari penyidik di Sarawak ini 1 lembar catatan layar postingan komentar, kemudian 1 unit HP Oppo A55 dan 1 akun Facebook atas nama pengguna Sensian Asik yang diakses dengan nomor handphone 0822 sekian. Kemudian keterangan dan saksi yang sudah kami periksa ada 9. Yang pertama ada di ruangan yang juga Pak Yusuf, kemudian
berusaha semaksimal mungkin melaksanakan prosesnya secara profesional dan transparan. Jadi seperti yang kemarin kami sampaikan di saat-saat menghubungi kami yang dulu, kami sampaikan apabila ada yang perlu, kami sampaikan apabila ada yang perlu, pertanyaan pertanyaan silakan. Kami membuka pintu ke-lebar-lebarnya untuk melakukan pertanyaan, untuk melakukan sesuatu apabila yang akan melakukan memang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sementara itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Kemudian dalam tindak lanjut ada beberapa titik dari Pak Kejaksaan yang harus kami uji dan itu sudah dipenuhi oleh publik dan sudah dilakukan kembali karena itu proses selanjutnya dari hasil koordinasi kemungkinan dari bagian GPU sudah cukup lengkap dan akan segera diproses oleh Pak dari Kejaksaan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu sekalian. Kemudian terkait dari komentar-komentar yang terjadi setelah rilis ya, termasuk yang disampaikan dalam maksimal. Kami boleh sampaikan maksimal karena memang mau masuk mau tidak masuk kami melakukan tetap nanti sesuai dengan aturan yang perlu melakukan yang lain. Oleh karena itu peraturan pasal juga jadi istilahnya mampu tadi untuk memperingatkan, tapi tidak. Kami sudah buktikan dan Polisi juga sudah melakukan sesuai dengan SOP dan aturan yang dalam pasal memang sesuai dengan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi tidak ada istilahnya alasan mampu untuk memperingatkan atau menghindar dari jalan demikian. Kemudian yang terkait menerbitkan administrasi SDG, ya terkait konten-konten yang berusaha ataupun yang pekerjaan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, ya, kami tidak bisa bekerja sendiri. Tapi untuk menghimbau dan mengingatkan kami bisa, dan kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian masyarakat. Ya. Kami mengingatkan juga kembali dan menghimbau ketika media sosial kita gunakan dengan bijak dan baik, mudah-mudahan hasilnya positif. Tapi ketika kita tidak bijak atau kita menyalahgunakan media sosial, maka dampak yang ditimbulkan akan buruk dan negatif untuk kita semua. Ya. Ini sudah banyak kita lihat, sudah banyak contoh penyalahgunaan media sosial di negara kita ini yang berujung pada kehancuran, yang berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengingatkan, saling menjaga, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kadang-kadang urusan rumah tangga seperti yang pernah saya urusan rumah tangga bisa sampai ke media sosial. Itu kalau tidak kita dalam menggunakan media sosial. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau mungkin ada mohon maaf, ya apabila ada pertanyaan atau ada pertanyaan atau
berkas dari Polres Kajari berkaitan dengan kasus ini, dan kami juga sudah mendengar dari Pak Kapolres mengatakan bahwa koordinasi kolaborasi berkaitan dengan keseriusan kasus ini telah disolusi oleh lembaga yudikatif Polres dengan Kajari. Oleh itu mungkin Pak Kajari yang bisa dengan sebuah segmen baik untuk teman-teman solidaritas dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pimpinan DPRD dan DPRD Kabupaten Suli, hormati Pak Kapolres, dari MUI Pak Kapolres dan Pak Nasema dan hadir di pagi ini, dan rekan-rekan serta aksi damai solidaritas muslim kita semua. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan selaku kepala kejaksaan negeri Polri. Yang pertama terkait dengan penanganan perkara yang sudah disampaikan Pak Kapolres, saya selalu saja tidak menunjuk tim jaksa untuk meneliti perkara yang sudah dikirim oleh Pak Kapolres. Biasanya penanganan perkara satuan jaksa yang untuk perkara itu tersebut dipimpin oleh jaksa senior di kejaksaan negeri Polri, tetap di bawah kendali saya bersama. Yang kedua, bagaimana disampaikan Pak Kapolres, koordinasi baik dia secara formil dan non formil sudah dilakukan oleh penyidik dengan penuntut umum. Tadi disampaikan yang kedua disampaikan bahwa perkara ini sudah perkara dan kami penuntut umum sudah mengembalikan dengan memberi petunjuk. Mohon dipahami pada maksud saya memberi bahwa kita ini sistem peradilan pidana, begitu criminal system justice, di mana hulu dan hulunya penyidik adalah Polri dalam perkara ini, hilirnya adalah pengadilan. Di tengah kami penuntut umum yang memproses perkara tersebut, dia hulu sampai ke hilir. Akan tetapi di sistem rias politika kita adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pengadilan ini adalah yudikatif, dia mandiri, bebas dan mandiri, tidak mungkin hearing, tidak mungkin koordinasi pengadilan karena dia menggali fakta di persidangan. Sehingga di tengah kami dalam proses ini memberikan petunjuk dalam akhir yang proses persidangan perkara ini akan dibawa. Ini semata-mata untuk memastikan berkas perkara yang disebut oleh penyidik Polri, oleh Kapolres, oleh Polri sejajaran, begitu kita bawa persidangan bisa terbukti perkaranya dengan dua alat bukti. Sehingga hakim yakin bahwa tersangka ini adalah pelakunya. Nanti kalau kita tidak serius, prosesnya apa yang lagi dipikir kok itu bebas kalau perkara itu kalau tidak salah. Karena kami dalam posisi ada hal yang seperti itu. Kami murni menjalankan amanat undang-undang. Jadi proses kami saat ini adalah proses pra-penuntutan. Jadi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Karena tadi memang hakim adalah lembaga yang mandiri, yudikatif, dia bebas mandiri. Sehingga tidak bisa kita koordinasi dalam artian untuk sama-sama membahas perkara. Mohon dipahami seperti itu. Tapi semangatnya kami sebagai Kajari Polri sudah masuk 3 bulan, kita semangatnya penegakan hukum. Benar-benar amanat dari pimpinan adalah hukum ini. Selama ini kan katanya kumpul, katanya kan kumpul ke atas, pajak ke bawah. Saya menjamin selama pimpinan saya berusaha sama penegakan hukum hanya semata-mata berdasarkan yuridisnya. Fakta hukumnya apa, yuridisnya apa. Itu yang bisa saya berikan kepada para saksi namanya solidaritas muslim kita berdua. Tadi yang ketiga ada penyampaian langsung terkait dengan ada kesenjangan dalam proses penuntutan dan juga segera menentukan kepastian hukum dalam perkara ini. Kami penuntut umum tidak melakukan pekerjaan dalam arti meneliti berkas perkara persidangan itu sangat limitatif diatur dalam hukum acara pidana. Untuk meneliti berkas kami 7 hari, apabila 7 hari kita sudah secara. Kalau dalam 14 hari yang akan tunjukkan penyidik nyangkap perkara. Jadi sudah sangat sedikit dan diambil ditentukan hari. Itu juga SOP kita tahu. Itu juga pengadilan. Jadi yakin dan percaya saja. Saya senang dengan saya yang dipasang aksi damai. Ini kan berarti ada masih positif kepada kami dengan hukum bahwa para solidaritas muslim kita berdua masih mempercayakan kepada kami para penegak hukum. Saya sangat apresiasi dan yakin percaya saja bahwa dalam perkara ini saya hanya penegakan hukum semata, tidak ada kepentingan lain. Itu yang
ketiga dan yang keempat, mari kita dukung perkara ini sampai selesai. Kalaupun akan menyampaikan aspirasi dengan polanya berbagai macam dan diatur di undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat dengan unjuk rasa bisa ini tetap dijaga, tapi damai itu tetap tercapai. Saya tidak membatasi atau melarang tidak dalam kapasitas itu kepada suara kita Rasulullah. Kita pun semua sini yang beragama Muslim pasti ketika Rasulullah itu. Katanya kita mengharapkan syafaat dari beliau dan berikannya. Amin. Kita sampaikan lebih banyak maaf. Assalamualaikum. Salam budaya. Terima kasih Raja Teritori dan sudah memberikan sampaikan dengan penanganan perkara, dan itu sudah dilakukan pembentukan tim untuk tindak lanjut perkara atau berkaitan dengan ujaran kebencian penistaan dan yang berkaitan dengan opini tajam ke bawah ke atas. Insya Allah media sudah menyampaikan bahwa dia akan tetap melakukan proses hukum untuk secara serius. Jadi saya lagi berkaitan, saya minta untuk kepala Kementerian Agama untuk memberikan sebuah statement berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh solidaritas Muslim pemerintah Rasulullah. Sekiranya Kemenak ini bisa menjadi wasit daripada kedamaian untuk bagaimana umat beragama di Kabupaten Boyolali ini tetap berlangsung secara damai dan tidak ada ujaran-ujaran kebencian lagi selanjutnya, untuk tentunya bisa selalu aktif kepada seluruh agama-agama yang ada di Kabupaten Boyolali untuk selalu dikolaborasikan sehingga Boyolali tetap menjadi lain Boyolali. Yang pertama, statement Ibu jelas terjadi bahwa semenjak kami datang di koridor ini, saya kebetulan bersama Pak Bupati, Bapak Bupati, silakan diurus rakyatnya, kami mengurus umatnya. Jadi antara umat dan rakyat kami tidak pernah berpisah oleh Muslim. Yang pertama. Yang kedua adalah pastikan umat Islam khususnya itu damai ya, apapun. Tapi insya Allah kita sama kawan bahwa penetapan akhir dari keputusan pengadilan itu adalah sebuah keadilan untuk kami khusus umat Islam. Itu yang kami inginkan. Artinya proses hukum tetap kita hormati Bapak Ibu sekalian. Damai hati dia, tapi proses hukum itu tetap akan berjalan sesuai prosedurnya dengan ada unsur pidananya di dalam. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah untuk kita semua tentu agama kita juga mengajarkan ada bahasa namanya pentabayun. Kita harus betul-betul meneliti, mengoreksi, tidak kita baca langsung baik. Saya tidak. Agama itu akan teliti, Pak. Karena kita bisa berbenturan salah arah dalam manakala pasti ini kita tidak perhatikan. Itu kira-kira dalam agama yang saya sampaikan di forum ini. Jadi kami tetap setia pada tabayan kita kepada Pak Kapolres, tabayan kita kepada Pak Menjadi, dan proses ini kita harus kawal dan ikuti. Dan terima kasih teman-teman yang melakukan aksi damai. Kita pastikan bahwa pernyataan pejabat kita itu proses hukum yang memang kita akan dapati nanti pada akhirnya penetapan itu. Selebihnya tentu kami selaku yang mengurus umat beragama dari agama yang mengajarkan kita semua pasti kita cinta damai. Saya belajar di Jawa bulan saya di sana 23 tahun saya di sana. Kalau ini terjadi hampir saya berulang misalnya, saya ingatkan dari Pak satu kata dari kami yang kami alami sejak kami kecil sampai selesai perkara tinggalkan. Dipastikan kalau menang pasti kita jadi apa? Kalau kalah pasti kita jadi apa? Dan begitu kalau ingin disampaikan Pak. Jadi apapun adanya, insya Allah kulit akan begitu. Kita punya keyakinan yang sama. Dan kalau agama sudah dipolitisasi,
itu luar biasa ya. Tidak ada sudah hal yang tinggi yang benar. Jadi sekali lagi saya ingatkan koridor ini damai, koridor ini baik, jangan sampai terulang. Cukup kami dan saya alami dulu itu. Jadi semangat kita tetap membara, tidak damai memang dalam proses yang namanya agama damai. Tapi proses hukum membuat kita adil pada akhirnya. Karena Poso itu berteruskan hanya 2 tuntutan yang sampai itu selesai dengan ada yang namanya tuntutan kesejahteraan dan kehidupan, ada juga keadilan yang dituntut. Itu yang belum mengatur pada kata damai. Saya inginkan bahwa ini tidak mungkin, tidak boleh terulang di Poso. Cukup di Poso jangan sampai di Poso, karena hampir tidak ada manfaat. Jadi semangat kita tetap kami mengawal dari sekalian bapak-bapak usaha tuan-tuan saya dari aksi solidaritas internasional dan memang kami terbaca itulah kalau kita masih tercoba. Jadi nanti kami akan maulid di mana-mana, tiba-tiba di penghulu, tapi awal ada tempat tulisan. Itu belajar dari Jakarta di tempat, bagaimana saudara kita paham juga dalam proses penetapan yang dijelaskan. Nah, mungkin juga saudara kita akan seperti itu. Jadi kita berharap sesuai prosedur karena ada SOP-nya berjalan, kita beri banyak bentuknya Pak. Kita ini sebenarnya mengawal menilai pada akhirnya tadi tidak akan mungkin berkumpul ke bawah. Apakah ya Pak ya? Terima kasih Pak Komisioner, Pak Kapolri juga, Pak Kapolsek saya juga ikuti Pak pada saat kejadian cepat diantisipasi agar kiranya kita tidak ingin menghakimi diri sendiri Pak. Itu kan yang kasih. Sekali lagi tentang media tetap kita bermedia Pak, tapi mudah-mudahan kita lihat terus ada tabayun di dalam. Apapun itu akan kembali pada diri kita masing-masing hari ini. Kalau kita menurut baik bagi kita, insya Allah baik untuk. Tapi kalau kita tidak baik dari diri kita sendiri, berarti ada efek dominonya di tengah masyarakat. Saya tidak mengukurkan semangat kawan-kawan Pak dari solidaritas. Kita sama tetap mengawal umat ini agar kiranya tumbuh kedamaian kebersamaan. Meskipun ada perang-perang yang mengganjal, ada perang-perang yang menista agama kita Pak. Tapi insya Allah dengan keadilannya, karena dia menyangkut hukum pasti ada ketetapan hukumnya akan kita nantikan. Demikian dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Boyolali sebagai lembaga vertikal yang ditempatkan di Kabupaten Boyolali dan tekniknya akan mempersumat agama untuk menguatkan toleransi dan beragama kebangsaan bernegara. Terima kasih Pak Kepala Kementerian dan umat di Kabupaten Boyolali melewati Bapak BPN ini dan melewati lembaga DPR ini kami kisahkan umat ini bagaimana tentang menjaga sebuah toleransi dan tentunya untuk kita semua juga. Baik, saya minta juga jawaban-jawaban berkaitan dengan apa yang namanya kasus ini karena sekiranya tidak bisa juga mengawali dan mengawasi berkaitan dengan kasus ini dan kita pahami majelis ulama majelis muslim Indonesia dan memberikan sebuah statement dan jawaban bisa berkaitan menjadi berkaitan yang siap-siap. Ya, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota dewan dan teman-teman yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan semangat yang belum menjadi semangat kami. Allah berfirman bahwa Rasulullah ini menjaga kalian menjadi nabi sempurna seperti Allah. Pada Rasulullah kalian akan menghina dan bertakwa Allah tanpa ada yang saya ini menjadi alasan agar kita tidak saling bertahan. Justru sikap kami MUI mengecam terhadap seluruh penistaan agama terhadap para muslim dan kami juga di MUI juga berkaitan karena terkait itu yang pertama
dan tidak mengusir kalian dari tempat duduk kalian. Antara agar kalian berlaku baik kepada mereka. Waktu situ beri dan berlaku adil kepada mereka. Artinya kita itu di kabupaten Bengkulu ini alhamdulillah baik-baik saja dalam keadaan hukum dan aman. Oleh karena itu saya ingin hanya sebagai mengingatkan saja. Ini sudah masuk dalam proses hukum dan ini sudah masuk tahapan sudah sampai kejaksaan. Maka pesan Allah wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai ketidaksenangan kita terhadap seseorang, terhadap satu kelompok, terhadap satu golongan, sehingga kita berlalu adil karena itu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya semua peradilan penegak hukum yang berjalan, maka kita katakan sebelumnya itu akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentunya Pak Kepala dan Presiden saya juga sangat mengikuti, saya juga membayangkan saja. Dan saya sudah sangat membayangkan kita berharap bahwa untuk ini insya Allah kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan itu terjaga. Saya ingin menyampaikan satu lagi yang mungkin menjadi sedikit tantangan bagi kita semua. Allah la yuzal jangan dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang lain. Artinya kita sepakat penistaan agama itu mulai di belakang anda umat agama. Tapi jangan sampai ini membuat kita melakukan hal-hal yang mungkin sama dengan maka kita percayakan semua kebenaran hukum dan kita berharap bahwa kabupaten Bengkulu yang kita cintai ini insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan Tuhan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mengambil kesimpulan keputusan, saya persilakan dulu pada teman-teman daripada Kabupaten Bengkulu yang Pak Nabil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seluruh saudara kami hormati Bapak Kapolres, Alhamdulillah, 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 wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Saya barangkali berangkat dari pengertian agama itu tidak kacau, tetapi bisa kacau ketika sistem berkembang. Kita mengenal agama semua pasti ada di dalam kebaikan. Ketika ada ibunya digunakan, pasti umat bereaksi. Namun demikian, Indonesia tidak dalam bentuk yang namanya fondasi beragama. Tapi tidak berarti bahwa antara satu dan lainnya saling menyesuaikan. Itu penting. Oleh karena itu barangkali kita harus berangkat dari dua hal. Yang pertama tadi terhadap perbuatan keduanya ini adalah sudah melanggar undang-undang ITE, menyebabkan penipuan terhadap orang lain. Mungkin tidak hanya sampai yang marah, sama lain marah. Oleh karena itu mungkin itu bisa menjadi alasan utama untuk kita lakukan proses hukum. Yang kedua, penistaan agama itu kajiannya sebenarnya dari
Ketua Tarikan dan menunjukkan penjelasan buku yang paling banyak dari masukan kepada polisi, kejaksaan dan hukum. Pasti diundang nanti pada persidangan. Karena saya punya pengalaman kemarin tentang pendidikan agama tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mana saya pada saat ketua PKPR ini luar biasanya demo di mana-mana sampai melakukan semua masyarakat luar biasa. Tapi pada akhirnya terpatahkan karena mengatakan itu karena banyak pertimbangan, bukan pertimbangan semata hukum, tapi pertimbangan kedamaian dan keamanan. Oleh karena itu, untuk mempercepat ini, mungkin polisi harus melakukan percepatan untuk kasus ini. Kemudian supaya bisa dia masuk ke kejaksaan. Kemudian setelah itu kalau pengadilan, pengadilan independen. Tentu kita tidak bisa membuat apa-apa dan mungkin hanya mengawal, mendorong tulisan keputusan yang terbaik. Tentu pertimbangan hukum iya, tapi tentu pertimbangan kedamaian tulisan kita ini beragama di apalagi di dan aman. Tetapi saya sendiri makanya saya kenapa ada orang mencoba ada mengatakan itu di luar kesadaran. Kalau di luar kesadaran ada orang bisa menulis di luar kesadaran, Pak. Pasti ada kesadarannya. Ada benci terhadap itu. Oleh karena itu memang saya berharap kepada polisi untuk menindak secara tegas. Kemudian di proses depannya Pak bisa masuk ke kejaksaan, bisa masuk ke pengadilan. Nanti di sana kita kawal. Dikawal benar karena lainnya adalah di pengadilan. Dan saya berharap Pak Pemilu untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Karena jangan dibiarkan ini bekas sekali. Dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bisa menjadi jerat bagi orang-orang yang selalu tangannya gatal memutih-mutih hati ini, tapi tidak mengendalikan diri, akhirnya berdampak terhadap masyarakat. Bukan padanya sendiri seluruh masyarakat. Oleh karena itu harapan kita semua itu ini harus selesai bukan dalam waktu dekat. Jangan terlalu lama, karena terlalu lama pasti kalau kita berlarut-larut lama pasti banyak begini yang akan muncul. Pasti banyak. Dan kalau itu muncul membuat masyarakat bisa jadi ya hal kecil kan. Pengalaman kita demo-demo jadi kecil, akhirnya besar karena masyarakat sekarang sudah hidup itu. Saya seringnya bisa di luar negeri itu membuat yang luar biasa, membuat demo besar-besar Indonesia kan cuma satu orang sebetulnya, membuat yang lebih besar. Dengan suatu karena itu harapan kita semua berkepentingan dan kita mungkin bisa membuat apa mungkin kalau untuk apa ya kajian karena ini untuk akan dengan di provinsi untuk bisa mengambil memberikan masukan kepada Polres karena dua hari pasti dengan agama. Kalau ini sudah pasti sudah akan bisa menang karena dia membuat proyek kepada orang sejumlah orang di kota itu saja di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita sangat kajiannya dari mohon ini untuk bisa membuat kajian secepat mungkin membuat pernyataan bahwa ini termasuk pemberitaan agama atau tidak karena kalau UI yang mengatakan tidak itu yang berlanjut penting tapi kalau saya sadar tidak ada di sana kita itu UI bisa jadi sebuah penegasan apakah memang pemberitaan agama atau tidak itu berdasarkan kalau kita tidak berlaku itu barangkali bisa terkait dengan terima kasih saudara. Iya, silakan pakai mesin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa menjadi responsif, jadi tidak perlu lagi dipertanyakan persoalan ini bersama atau tidak. Yang jelas ini sudah besar jelas. Ketua umum tidak perlu mempertanyakan persoalan itu. Kalau ini bentuk persoalan yang sudah muncul sekian minggu ini, itu sudah jelas tulisan nama.
sekarang yang mau diminta adalah teman-teman anggota DPR keluarkan ultimatum, pernyataan untuk diberikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk diselesaikan secara cepat. Jadi tidak usah menunggu lama. Dan itu saya sampaikan juga kepada komisi dan Pak Depak. Jangan sampai ada indikasi yang dijelaskan dalam Al-Quran, marami mungkar paling paling bisa dipakai itu yang kita lakukan sekarang ini. Tapi kata Al-Quran, walau korda anda itu bulan sholat, apa pahami? Jangan sampai ada indikasi kesana Pak. Kalau yang lain tidak paham itu nanti tanya sama komisi dan Pak Depak. Ketika ada indikasi itu, kacau betul Pak. Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti Pak Ketua Pusat dan Ketua Kepala Depak yang bisa jelaskan persoalan ini. Walau tantangan kayak paling besar itu. Itu dalam perkara jelas. Dan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, marah minggu karena yang lain pandang seperti familisa itu sangat kita lakukan. Demo secara bisa kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan, Dewan DPR, dan kepada Polres dan Kejaksaan. Intinya, ya, bikin suatu pernyataan terhadap secara kelembagaan dari DPR kepada Polres Kejaksaan, supaya kami punya kekuatan hukum. Kalau cuma hanya bicara dari DPR, omong kosong semua ini. Kalau tidak ada pernyataan itu, bagaimana teman-teman bisa percaya teman-teman DPR kalau tidak seperti itu? Ya secara kelembagaan harus dipertanyakan tadi dengan teman dari awal, dari lembaga dan teman. Jadi buat secara kelembagaan, ya mungkin seperti itu Pak. Nanti kalau misalnya dijelaskan sama Pak Ketua MUI ataupun Pak Depak persoalan itu, saya persilahkan. Kalau tidak ada masalah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak-Bapak, tentunya kita sebagai umat beragama Muslim yang berbangsa dan bernegara mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan itu kita harus mendengarkan semua pihak agar kita bisa kaji, bisa kita simpulkan. Karena ketika saya hanya mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai pimpinan, walaupun atas sama lembaga, teman-teman kan banyak. Dan kami harus mendengarkan semua apa yang menjadi pendapatnya, baru saya simpulkan. Dan intinya statement apa keputusan kami tidak akan mengecewakan daripada apa yang menjadi tuntutan hari ini. Dan kita sama-sama turunan dari baginda kita Muhammad sampai hari ini. Saya pun juga marah, tapi saya marah kepada mereka sebagai individu. Saya tidak marah terhadap agama sahabat, karena dia melakukan sebuah jalan hidup ini. Saya hanya individu. Dia mungkin agama kita itu hanya individu. Maka kami minta juga para Polres tetap melakukan proses hukum terhadap ujaran-ujaran kebencian yang telah dilakukan secara individual. Oke, saya bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi seperti yang disampaikan oleh abang saya tadi betul. Kehadiran kami di sini akan meminta maaf ya terkait dukungan dari pihak yang memiliki sebuah jabatan. Kenapa saya kami masyarakat kecil yang hanya satu suara, dan suara kami itu tentu bisa menimbulkan sebuah jalan hukum. Nah, kami tadi terjemah dengan statement bahwa berlebih dalam. Seperti saya mengatakan kita jangan kita jangan lengah cuma lantaran aset bahwa berlebih dalam, sehingga kita sudah merasa bahwa apa yang tidak berlebih dalam kita sudah tidak usah kayak ini kayak itu karena berlebih dalam. Tapi justru kalau saya masih ingat beberapa buku yang saya baca bahwa air yang tenang itu belum tentu tidak ada bahaya. Kota yang damai itu belum tentu tidak bisa ada bahaya di dalamnya. Makanya agama saya itu memakai. Agama saya mengajarkan bahwa kita beragama pun harus juga ada kewaspadaan dan ada
Nah, saya sangat mendukung selaku pemuda, selaku mahasiswa, dan selaku orang yang lahir di organisasi Islam bahwa kehadiran kami ini adalah kepastian hukum. Itu saja. Memang kami mempercayakan proses hukum kepada para penegak hukum. So, kami percaya bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menjadikan hukum hanya ke bawah dan itu sesuai dengan kata-kata mereka. Kami percaya itu. Cuma Pak, yang namanya hal-hal yang begini jika dibiarkan berlarut-larut itu pasti akan berkembang biak. Nah, di sini juga saya meminta bukan hanya kepada para aparat, bagi diri saya sendiri, anggota DPR, wakil ketua DPR, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan seluruh masyarakat Kabupaten Toritori. Selama proses hukum ini berlangsung, marilah kita sama-sama mengingatkan jangan sampai ada provokasi sehingga yang bisa menimbulkan terpecah belah. Kenapa kalau masalah agama kita bisa tersinggung, kayak orang awam bisa tersinggung. Jadi marilah kita saling menjaga. Kita saling menjaga sembari proses hukum berlangsung. Tadi Pak Kajar mengatakan masa penyidikan itu 7 hari Pak. Dari berkas masuk paling lambat ya. Pengambilan sikap 7 hari. Nah, itu Pak berarti terdiri dari penyerahan berkas, pelimpahan berkas dari Kapolres masuk ke Kejari itu sudah terhitung. Ini Pak 7 hari umumnya atau 7 hari kerja kan beda. Bahasanya mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara itu sudah memenuhi kelengkapan formil dan material dalam 7 hari. Itu terhitung hari libur dulu, satu kali bekerja. Nah, kami penuntut umum dan saya sampaikan jangan salah seperti kami sudah mengambil sikap berkas perkara masuk tanggal 10, berkas perkara masuk 7 ya. Kita sudah ada sikap di tanggal hari petunjuk yang untuk penyidik penuhi. Dalam artian tadi semangatnya untuk pembuktian perkara di persidangan. Karena nanti beban pembuktian kami. Kalau sampai ada perkara itu kami pun kok misalkan kenapa nggak itu? Jadi kami bersidang profesional. Tadi ya dalam rangka untuk mengungkap perkara di persidangan. Karena tadi saya sampaikan dekat pengadilan tetap bisa seperti ini pada komunikasi pokok tak bisa. Jadi nanti harus bawa mereka laporan. Untuk ini perlengkapannya, peralatannya lengkap, logistiknya lengkap. Karena nanti kami lah yang menjadi bapak-bapak menjawab kami kan di persidangan, kami yang membuktikan, kami yang mempertahankan tuduhan kepada tersangka ini. Dan nantinya akan menjadi apa kalau sudah persidangan, kata penting tidak dengan 2 alat bukti. Karena hakim tadi hanya ada 2 alat bukti yang sah dan belum dia terbukti dan dia yakin. Jadi hakim itu harus ada 2 alat bukti dan dia yakin. Nah itu kita dalam rangka proses itu. 7 hari ya jangan salah dalam artian apa? 7 hari masuk pengadilan kan? Ada petunjuk dan sedang berdiskusi. Sudah fakta dari penyampaian juga. Karena saya menyimak dari penyampaian sudah ada. Memang sangat teknis kan? Karena kan para peserta dalam ini tidak membaca berkas perkara. Kami lah yang meneliti dan mempelajari di undang-undang. Jadi akhirnya saya bilang, kita percaya saya sebagai kaum semata, saya tidak mendengar, saya orang tahu dan saya tadi saya bilang. Yakin dan saya sekarang ini kalau terbuka masyarakat tidak ada penekanan untuk menyampaikan unjuk rasa, proses-proses sekarang ini mau viral mau justice, istilahnya pengusaha-pengusaha kita pimpinan kita masyarakat yang dilepas sekarang ini. Yakin dan percaya saya kalau kami ini ada ini tadi saya bilang viral mau justice kan ada istilah seperti itu. Ini yang era benar-benar permukaan kalau tidak jauh berlalu mungkin apa bisa. Itu yang saya kasih garansi istilahnya. Oke, jadi maksud saya begini, saya tidak ada tadi bahwa dari penyidik langsung dipaksakan ke pengadilan tidak. Saya cuma tanya apakah 7 hari. Ternyata betul
berkas yang dari penyidik yang dilimpahkan ke kejari itu langsung dikerjakan selama 1 kali 24 selama 7 hari itu. Oke. Nah, berarti kepastian hukum itu sudah ada bahwa berkasnya sedang menuju ke pengadilan, sedang dipelajari oleh pihak pengadilan. Maka jika pun ke depannya kita harus mengawal, berarti yang kita harus kawal adalah proses di pengadilan. Nah, saya rasa saya cukup di situ. Cuma saya ingin menyampaikan, Pak, kembali saya sampaikan, selama proses belum ada penetapan hukum terhadap tersangka, maka kami akan tetap mengawal. Dan kami juga, saya pribadi menghimbau kepada diri saya dan seluruh masyarakat Toli-Toli, dan agar kiranya anggota DPR yang senantiasa bersentuhan langsung dengan rakyat-rakyat di desa, masyarakat di desa, jangan lupa Pak untuk selalu menyampaikan, jangan juga terprovokasi dengan isu yang ada saat ini. Agar apa? Agar kita saling menjaga, karena di Toli-Toli ini kita bukan hidup dalam satu agama, bukan hidup dalam satu suku, bukan hidup dalam satu ras, tapi kita ini hidup berwarna-warni, di mana warna-warni itulah yang seharusnya menjadi warna untuk Kabupaten Toli-Toli. Saya selalu memegang prinsip dari orang tua saya, alangkah baiknya kita menjadi orang yang sifatnya tahu, sifatnya ilmu, sifatnya lagi. Maksudnya adalah kita saling memanusiakan, kita selalu saling mengingatkan, dan kita selalu saling memberikan hal-hal baik kepada sesama kita sebagai manusia. Nabi pun mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang lebih baik daripada manusia ini. Jadi, mari Pak, sembari proses hukum berlanjut, dan sampai ada penetapan tersangka ataupun sampai ada penetapan hukum status, maka kami akan tetap mengawal dan kami akan tetap menjaga agar Toli-Toli tetap pada statement Toli-Toli damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kapolres, satu data yang tadi sudah dibuka tentang terkait dengan tim Polda. Tim Polda yang memeriksa satu akun yang berskrinshot dan kemudian satu akun yang membagikan. Kita membantah dengan keterangan pelaku bahwa sebelumnya dia yang merasa dihina. Apakah kemudian dalam akun yang dibuka oleh Polda itu menemukan kebenaran bahwa memang sebelumnya ada postingan yang menghina jadi kemudian dia yang membalas, karena itu dalil-dalil yang terjadi di dia kan, bahwa itu kan posisinya dia sedang melakukan komunikasi. Dan pengumuman itu tidak perlu Polres. Jadi dia posisinya sepotong, sehingga potongan ini yang mendapat. Apakah kemudian teman-teman penyidik yang sudah berangkat ke Polda kemarin itu sudah mendapatkan salinan asli dari akun itu? Karena ini juga membuat teman-teman ada keresahan, karena sebenarnya itu intinya kita di sini. Cuma karena sudah ada kesempatan, teman-teman selalu memberikan di bawah. Itu tadi yang sudah kita tambahkan. Jadi ini juga tetap kita fokuskan kepada Pak Kapolres. Pertama, kami sampaikan kepada Pak Kapolres bahwa kami juga belum ada mendapatkan SPP. Jadi kami harapkan juga kami diberikan itu suratnya juga mengetahui bagaimana prosesnya pengembangannya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami tadi, akun itu memang sekarang juga tanpa hal ini kami pun juga dari masyarakat mendapatkan informasi bahwa pelaku ini bukan hanya kali ini melakukan, sudah pernah berulang kali. Ya, kalau ini terlupakan, cuma ya kami ada tanya, makanya saya pasti juga
kepada Pak Kapolres ini didiskusi karena ini bukan cuma lima kali ya, caranya mabuk. Ini sebelumnya sudah berulang, maka api itu mulai seperti itu. Oke, kita ini berpotensi mengulang. Kemudian juga kami sangat mensyukur apa yang disampaikan oleh Pak Kajari dan Pak Kapolres. Ya, cuma saya cuma ingatkan kembali bahwa pengetahuan saya kan ini pasal 28 yang dimaksud dalam undang-undang ITE ini kan jadi koordin ya, menurut saya. Jadi kan jadi koordin ini perbuatan yang dianggap telah selesai tanpa harus ada akibatnya. Saya pikir ini sudah jelas motif dan sebagainya, maka saya berharap juga Pak Kapolres kemarin sedang tekankan ini tetap disekusi, karena seperti sampaikan oleh teman saya, jangan satu titik bumerang untuk dua instansi ini, karena ini kan dengan hal bahwa dia hanya komentar postingan, tentu ada orang-orang yang seperti itu. Maka kita barangkali akan bertanyakan kembali sama Pak Kapolres bagaimana situasi itu. Karena jangan sampai pun ini jadi orang dan kami berharap nanti kembali lagi hukum yang seadil-adilnya tanpa ada bumerang untuk dua instansi yang kami pun sebenarnya melapor. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan, yang saya hormati Bapak Kapolres serta anggota Pak Kajari, ulama Indonesia yang KKD dan teman-teman yang Muslim pecinta Rasulullah SAW. Dan saya bangga dan salut kepada Pak Kapolres tadi, 1 minggu sudah masuk di limpatan Kajari. Dan juga saya bangga juga Pak Kajari sudah berhenti. Jadi terus terang Pak Kapolres Pak Kajari, ini rawan Pak. Saya kemarin di dalam Bapak sudah beberapa orang yang kumpul sama saya untuk ikut seperti teman-teman ini. Tapi saya dapat. Jadi mohon Pak, atensi kita semua jangan berlarut-larut Pak. Sebab ini adalah teman saya katakan Pak, ini sudah berulang kali Pak. Ini salah satu itu kita cara untuk menginterogasi beliau itu bahwa betul sudah beberapa kali. Nah itu bersama bukti bahwa kita menginterogasi Pak itu berulang kali Pak. Saya mohon Pak, ini Pak Kapolres itu ada bukti kali-kali bahwa ini sudah berulang kali. Jangan disia-siakan Pak seperti hal itu Pak, sebab ini rawan Pak. Saya mohon Pak, jangan kita ketika dia seperti ini Pak. Saya sendiri Pak, panas Pak di keadaan ini Pak. Saya kemarin dengan Bapak banyak kumpul tentang saya, tentang ini persoalan ini. Tapi saya dapat, jangan dulu. Anak-anak mereka tidak damai semua ini. Tapi ini bukan kita membenci satu agama atau membenci agama lain, hanya ini individunya saja Pak. Nah ini tadi saya tambah pembicaraan dengan Pak. Ini sudah berulang kali. Nah ini salah satu Pak, bukti Bapak berulang kali Pak. Botak, jadi katakan kami semua. Itu Pak berulang kali. Nah itu perlu di dalam kita. Mohon Pak, jangan kita sediakan ini. Nanti teman-teman kita kawal sampai di pengadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Saya hormati pimpinan Pak Polres Jajaran, Pak Kajari, Pak Ketua RI, terus Pak Kahan. Memang tidak bisa saya pikir pelaku itu bagian dari warga Kristen yang ada di Republik. Saya juga bagian dari warga Kristen. Tapi tolong digarisbawahi bahwa kita akan berlaku
gereja Kristen di Kabupaten Boyolali. Itu pribadi. Dan memang saya tidak pintar. Saya paling pintar itu tentang persoalan agama ini. Mau dilecehkan seperti itu. Kemarin sudah ada statement juga dari Pengurus Sinode bahwa kita mengecam tindakan pelaku dan meminta aparat untuk melaksanakan mengambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, saya salah satu perwakilan Kristen yang ada di legislatif mohon maaf sebesar-besarnya atas persoalan, atas kericuhan yang ditimbulkan oleh pelaku yang saat ini mengganggu toleransi yang sudah mengakar di Kabupaten Boyolali. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa tindakan pelaku tidak mewakili keluarga Kristen yang ada di Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh stakeholder terkait serta rekan-rekan pencinta kerana pencinta Rasulullah yang hadir pada kesempatan ini. Jadi saya kira kalau kita bicara persoalan hukum, ya harapannya adalah bagaimana kemudian layak kebijakan equality adalah artinya kita sama-sama memandang itu. Lalu kemudian manual persoalan penistaan ini tentunya ada keresahan bagi kita semua. Kalau hari ini tori-tori baik-baik saja, kalau hari ini kemudian tori-tori aman saja, dengan adanya hal semacam ini yang tentunya kemudian sangat mengkhawatirkan bagi kita khususnya di masyarakat tertentu. Ya betul apa yang dikatakan oleh Bapak Saprudin tadi bahwa gejolak itu sudah mulai terlihat di akar rumput. Karena memang ya pemahaman mereka apa yang dilihat di situ lah. Beda dengan kita ini komunitas intelektual atau tentunya akan kemudian mencoba ya dalam dari sistem hukum itu sendiri. Dan saya kira kita paham seperti apa yang disampaikan tadi Bapak Kejati tentang konsepsi transpolitika yang jelas, ya kan? Dan kita juga paham tentang konsep toleransi dari agama kita masing-masing. Saya kira itu jelas. Kalau dalam Islam ya itu dalam konsep kita sedangkan ada tentang toleransi itu sendiri. Dan kita juga mengaku paham bahwa syarat itu upayanya kalau menerima silakan, kalau tak silakan. Maka kita hilang bicara pada persoalan lain. Nah, saya berharap agar kemudian kita bisa meretas gejolak ini, baik dari pihak Kejati, Kejaksaan, Polres, itu kemudian lebih aktif di media, menyampaikan bahwa ini akan kita proses secepatnya agar supaya bisa meretas gejolak ini. Begitu pula dari rekan-rekan agama lain agar juga lebih proaktif menyampaikan agar supaya mereka yang akan karena mereka kan ini hampir bersosmed semua bisa melihat dan bisa meredam amalan mereka. Ya karena kita ya kalau asal sebelum mungkin ada satu orang ya kalau itu dari beberapa teman-teman terkenal saya sudah ada bertanya-tanya di tadi itu. Ya tapi kita kan kemudian berupaya untuk meretasi. Dan saya kira yang kita semua sama, biar kita semua sama. Ya bagaimana kemudian tetap mempertegas proses equality pada law itu di khususnya teritori agar teritori aman saya kira seperti itu. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya minta dari Pak Kapolres untuk menjawab satu pertanyaan dari kawan-kawan solidaritas Muslim. Ya sebelum saya ini kalau bisa DPR secara kelembagaan juga menyampaikan. Siap. Mereka terhadap ya tetap penistaan ini. Ya, saya silakan Pak Kapolres sudah screenshot sebelum awalnya Desember
yang berangkat ke Polda untuk mendapatkan sebuah berkaitan dengan yang sudah terbukti ekonomi karya sudah ada hasil dari sana. Anggota kami sampai hari ini masih ada di Polda, masih ada di Direktorat Cyber, sama-sama kerjasama dengan dari Direktorat Cyber untuk mendalami akun-akun yang terkait di kasus ini yang dilaporkan kasus ini. Kemudian terkait kejadian berulang, ini pelaku ini baru saja keluar lapas, kasus 170 atau pengeroyokan. Jadi kalau kasus yang tadi disampaikan berulang kasus yang sama, saya belum monitor kasus yang sama. Tapi yang kami monitor, yang bersangkutan ini baru keluar dari lapas kasus 170 atau pengeroyokan. Jadi mungkin kalau ada informasi-informasi lain terkait kasus yang sama, saya terkait kesalahan juga mungkin untuk sampai saat ini belum monitor. Perbuatan pelaku. Tapi yang tercatat di sini adalah kasus 170 atau pengeroyokan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin Pak, kalau ada bukti-bukti itu saya minta diserahkan ke sekretariat, boleh, biar kami bisa bawa ke Polres besok. Izin Pak Kapolres, rencana kami ingin besok bersilaturahmi di Polres Tori berkaitan dengan hasil rekomendasi RDP juga kita waktu itu berkaitan dengan leasing yang melanggar pasal 12 ayat 2 ya, yang berkaitan dengan perjanjian berkaitan dengan perjanjian debitur dengan kreditur berkaitan dengan paksa kendaraan roda 2 dan roda 4. Izin besok dan ke sana Pak bersama. Izin pimpinan, izin pimpinan. Saya mohon kiranya teman agar kalian katakan berulang-ulang kali apakah kasus yang sama atau kasus yang lain. Saya mohon pembuktiannya kalau memang itu kasus yang sama, mari sama-sama kawal. Ya, kasus yang sama. Pak Kapolres, itu yang saya bertanya kepada teman-teman, nanti kasus yang sama peristiwa agama atau kasus yang lain. Ya, nanti dikasih ke sekretariat, nanti kami beredar, kami laporkan dengan rekomendasi kami. Dan selama saya untuk besok kami bawa ke Pak Kapolres untuk segera ditelusuri. Masih ada sebelum kami bacakan putusan. Baik, terima kasih banyak Pak Pimpinan rapat yang saya hormati. Terima kasih banyak dan juga dari Dewan. Yang alhamdulillah saat ini kami yang saya selaku perwakilan daripada teman-teman dari saya selaku ketua Ildaim, ketua Imam dan Dai Kabupaten Tori sangat mengapresiasi langkah kita pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi peredam untuk kita semua, apalagi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kapolres, Bapak Jaksa, dan juga dari guru kami, ada Bapak Kepala Kantor dan juga MUI. Ini sangat alhamdulillah sedikit mengobati hati kami yang resah, gundah gulana. Sebenarnya banyak sekali memang yang akan hadir di sini, tapi kita mau mengadakan kasih data. Ini permulaan saya banyak sekali teman-teman dari monitor kita sudah kita koordinir majelis-majelis kali ini dan kita ceramah sudah. Dan memang ini sengaja kita begini saja. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana betul-betul ini ditindaklanjuti dengan baik, dan ini bentuk dukungan moral juga kepada Bapak Kapolres sehingga ini betul-betul ditahan. Nah, kemarin itu saya mendengarkan itu dari teman-teman saat ikut kita ke DPR ini, teman-teman menyatakan bahwa di DPR itu tidak ada sama sekali yang menyatakan sikap, dan alhamdulillah sekarang kita lihat alhamdulillah luar biasa ternyata ya, daripada tanggapan dari Dewan Perwakilan yang terhormat, bapak-bapak yang terhormat dulu di sini, ternyata luar biasa ya untuk tanggapan. Jadi itu intinya adalah kami ingin persatuan, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi dari orasi bahwa tidak ada niat kami ini bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk dunia, masalah dunia, tapi ini adalah urusan membela agama Rasulullah SAW, agama ini membela kehormatan Rasulullah SAW.
di zaman dahulu, Pak, di zaman Sayyidina Umar itu kalau ada yang menghina Rasulullah itu diperkenalkan. Jadi kita ini negara hukum, negara Indonesia yang menjunjung tinggi daripada persaudaraan, karena kita sudah diikat menjadi Pancasila. Inilah alhamdulillah, maka saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW untuk kita sama-sama kita cerna al-jama'atul rahmatin. Ya kalau kita bersatu padu ini maka rahmat Allah akan datang kepada kita. Wal birru ada. Kalau kita bercerai-berai maka khawatirnya azab Allah akan datang kepada kita. Dan itu kita tidak ingin hanya gara-gara satu orang kita didolimi bercerai-berai. Maka itu sebabnya mari kita satukan tekad kita kawal proses ini dan mudah-mudahan segera tuntas. Ya, jangan sampai berlarut-larut ini yang kita pusing kita dengan persoalan seperti ini. Kita ada banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Terus di Kabupaten Toli-Toli terus Bapak anggota dewan sekalian ini bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ini harus segera diselesaikan masalah persoalan kita. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan dan kami akan bacakan kesimpulan dan keputusan lembaga kami DPRD Kabupaten Toli. Baik, izinkan kami untuk membacakannya. Izin Pak, boleh mic-nya diburu. Baik, saya bacakan. Rekomendasi rapat dengan pendapat umum DPRD Kabupaten Toli atas kejadian penistaan agama yang terjadi di Kabupaten Toli hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 10.00 sampai dengan selesai waktunya. 1. DPRD Kabupaten Toli menyatakan mencegah secara keras atas kejadian penyebaran ujaran kebencian dan penodaan atau penistaan agama yang telah disebarluaskan melalui media sosial. 2. DPRD Kabupaten Toli merekomendasikan kepada Kapolres Kabupaten Toli dan Kejari Kabupaten Toli untuk segera menindaklanjuti tahapan proses hukum terhadap oknum yang telah melakukan penyebaran ujaran kebencian dan penodaan atau penistaan agama yang dilaksanakan secara transparan, adil dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara monoton. 3. DPRD akan mengawal proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sampai dengan selesai dan mendapatkan putusan pengadilan negeri Kabupaten Toli. 4. DPRD Kabupaten Toli meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli untuk tenang dan tidak mudah terprovokasi atas kejadian ini serta mempercayakan dan menyerahkan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum. 5. DPRD meminta pada seluruh masyarakat Kabupaten Toli untuk lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, serta meminta kepada seluruh admin dari akun-akun grup Facebook dan media sosial lainnya untuk menertibkan penyampaian berita dan informasi yang akan disebarluaskan di akun grup Facebook maupun media sosial lainnya. Maka keputusan ini tidak dapat diterima. Sepakat? Setuju? Baik, maka lewat kesempatan ini dan seluruh stakeholder dan aksi damai solidaritas muslim pencinta Rasulullah, insyaallah besok pagi Selasa kami akan mengantar langsung rekomendasi ini pada Bapak Kapolres Kabupaten Toli di Mako Polres Toli dan sekaligus untuk membawa beberapa rekomendasi yang telah kami lakukan rapat dengan pendapat umum bersama masyarakat Kabupaten Toli dan tentunya ini untuk bagaimana kebaikan Toli tetap menjadi tagline yaitu Toli damai. Karena di 13 kabupaten kota yang ada Kabupaten Toli di seluruh provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli adalah salah satu kabupaten yang damai. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengakhiri rapat pada kali ini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder, Kapolres, Kejari, para Kementerian Agama, dan kepala MUI dan seluruh jajaran yang hadir dan seluruh kawan-kawan dari DPRD dan tentunya para
Alhamdulillah yang juga Pak Sektor beserta yang sudah fasilitasi seluruhnya agar rapat ini berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Dan izinkan saya juga mohon maaf wakil lembaga DPRD ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa dan selalu dari salah dan dosa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Salam budaya salam kebajikan. Makasih Pak. Makasih. Ayo buka.
Ini untuk batu belum kopi katanya. Bye-bye, Pak. Jangan tahu besok itu pembahasan. Baik, demikianlah aksi damai hari ini dari kelompok elemen masyarakat pencinta Rasulullah SAW, dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti secepatnya oleh Polres Toritori. Kita nantikan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Saya di Sabang, Pak, Sabang ya. Lampau mau ke Utara? Di Sabang sini, Pak, Kecamatan Galang. Di Galang. Iya. Saya kan di Dinas Pendidikan. Oh iya, betul Pak. Berarti habis dulu carian sari ini. Apanya? Ada lagi satu orang di rapat tuntutannya ini, orang bolong ya. Oh, ada lagi? Iya. Apa lagi itu kasus? Kira masih. Yuk.